Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Billy sudah menyiapkan pertanyaan ya, insight oleh-oleh dari FECDI di Bali kemarin ya. Jadi begini B, secara umum ya, FECDI itu merupakan bagian dari implementasi Perpres 114 tahun 2020, di mana untuk mencapai 90% inklusi keuangan di Indonesia, salah satu caranya adalah melalui keuangan digital. Nah, kantor Menko bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam hal ini bersama 7 kementerian lembaga terkait, ada hadir di sana dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Kementerian Koordinator Bidang PMK, kemudian ada Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia, serta dari Kementerian Menko Marves. Jadi ada 7 kementerian lembaga terkait ya yang hadir di dalam FECDI. Menterinya ada 4 yang hadir secara fisik dan 3 secara online, yaitu Pak Luhut yang online ya, kemudian dengan Pak Muhajir, dan satu lagi yang hadir secara online itu adalah dari oh iya, mohon maaf, yang 5 hadir offline, yang 2 hadir online, itu Pak Muhajir dan Pak Luhut. Jadi intinya di sana itu adalah bagaimana memberikan arah kebijakan akan ekonomi dan keuangan digital. Mengapa ini menjadi nilai strategis? Karena ekonomi dan keuangan digital ini menjadi leading sektor di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam pertumbuhan ekonomi yang 5,01% tahun 2022 triwulan 1, sebagai leading sektornya adalah ekonomi digital atau sektor digital. Nah, ini kita menjaga momentum pertumbuhan untuk menyasar beberapa segmen. Yang pertama, usaha mikro kecil. Kita tahu dari 64 juta usaha mikro kecil hanya baru sekitar 10 ya sampai 20% saja yang tersentuh dengan keuangan digital. Oleh karena itu, kita akan terus dorong untuk usaha mikro kecil dapat meningkatkan produktivitas melalui ekonomi dan keuangan digital. Yang kedua, yang terpenting adalah dalam konteks kepemerintahan, kita lebih dari 24.400 aplikasi. Kamu bayangin aja, 24.400 aplikasi yang terlalu banyak. Sehingga pemerintah ya melalui Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan serta Menteri Kominfo berkomitmen untuk melakukan semacam integrasi ya, sehingga terjadi efisiensi. Dan alhamdulillah di dalam sesi kebijakan tersebut kita bisa melihat arah yang semakin jelas dalam pemanfaatan ekonomi dan keuangan digital, baik itu di bidang ekonomi ya, begitu di bidang manusia dan kebudayaan, maupun di bidang maritim dan investasi. Nah, selanjutnya di sesi yang kedua dalam aspek implementasi itu hadir para perwakilan dari industri ya, perbankan, Aftek, maupun dari Kadin, serta dari tokoh ekonomi dan keuangan digital. Nah, di sana kita mendapatkan pencerahan bahwa kolaborasi dan sinergi antara perbankan dengan fintech itu semakin solid dan semakin meningkatkan produktivitas serta mendekatkan pelayanan. Nah, harapan kita ke depan adalah kita di kantor Menko bisa mengoptimalkan peran ekonomi dan keuangan digital ini dalam melakukan edukasi, sosialisasi, ya, melakukan pemberdayaan, kemudian melakukan pelayanan berdasarkan branchless,
maupun mendukung program pemerintah dan sosialisasi dalam rangka perlindungan konsumen, dan tentu ini memerlukan dukungan dari pemanfaatan backbone atau tulang punggung teknologi informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita dalam rangka pemberdayaan inklusif, kita akan terus melakukan pendekatan secara bisnis proses yang memanfaatkan teknologi informasi ini pada suatu closed loop dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir, baik itu terkait dengan sumber bahan baku, baik itu dengan pemasaran, pendampingan, kemudian terkait dengan proses dan quality controlnya. Mungkin insight dari FECDI yang kita hadiri selama 2 hari Senin dan Selasa kemarin itu dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan tersebut, dan kita siap untuk berkolaborasi bersinergi ke depan dalam rangka mendukung pemanfaatan keuangan digital dalam mencapai target inklusi keuangan 90%. Mungkin sementara itu dulu Bill insight-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.